Assalamualaikum sahabat Salihah. Bersama saya Nur Sari, founder Brightalk Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau sharing nih tentang Quran journaling, karena memang momentumnya pas banget, kita udah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi harapannya ke depan selama 10 hari terakhir ini kita benar-benar bisa memaknai Quran, bisa lebih dalam lagi berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya dengan metode Quran journaling sekaligus Quran tagging yang nanti akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya ini ada beberapa, biasanya banyak yang nanya sih, biasanya kalau buat ngejurnal itu butuh perlengkapan apa aja gitu ya, kakak pakainya apa aja. Nah, ini saya sebenarnya nggak banyak perlengkapan buat ngejurnal. Kalau alat tulisnya ya, alat tulis dan sekaligus alat coloring supply buat mewarnai dan dekorasi nggak terlalu banyak. Di satu pouch udah sampai buluk banget, ini sering saya bawa kemana-mana. Isinya saya sukanya pakai pulpennya merek ini sih ya, Zebra Sarasa. Nanti kalau sahabat Salihah pakai merek lain juga boleh. Nah, ini ada yang 0,4 tipis sama yang 0,5. Nah, enaknya ini kan mereknya mark on, jadi nanti kalau sahabat Salihah nulis terus di stabiloin itu dia nggak melebar kemana-mana. Makanya saya suka pulpen ini. Sama ada juga pulpen yang warna-warni jadi satu, jadi enak. Tentunya ada pensil, correction pen, tip X, sama penghapus. Ini sama kayak tadi Zebra, tapi ini 1,0 lebih tebel. Jadi biasa kalau buat judul-judul saya pakai itu. Nah, terus juga ini ada beberapa washi tape saya. Nggak banyak, cuma segini aja, 4. Biasanya buat dekorasi tambahan, karena enaknya washi tape ini kan bahannya kertas ya. Jadi bisa ditulis-tulis juga di atasnya, terus bisa langsung robek gitu, malah jadi lebih estetik. Karena robekannya jadi cantik gitu, kok nggak usah pakai gunting, malah kalau pakai ini saya gitu. Ini buat satu pouch yang isinya alat tulis ya. Kalau ini saya pakai isinya buat mewarnai. Nah ya, ini mild linernya Zebra juga, dia double tip highlighter ya, jadi kayak stabilo gitu. Nah, ini tipnya kayak stabilo. Kalau yang ini yang biasa, spidol biasa, ada 3 warna. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih suka yang ini ya, nah mereknya Tombow dual brush pen, karena dia ujungnya kayak kuas gitu. Ini yang dibaliknya dia tipis. Dan biasanya warna-warnanya Tombow itu lebih banyak dibandingkan merek Zebra. Saya sukanya juga warna-warnanya juga pastel, jadi soft. Dan karena modelnya kuas gini, jadi kalau dipakai buat nge-highlight atau buat ngedekorasi kertas yang bahannya tipis, itu nggak bleber juga, nggak tembus ke belakang gitu. Tergantung kekuatan juga sih, kekuatan kita ininya. Ini kumpulan stiker-stiker saya ya, itu biar rapi, taruh di sini. Ada juga yang saya nggak beli, jadi ngeprint aja terus nanti dilem sendiri gitu. Apalagi ini isinya apa ya? Oh, ini sticky notes, sama ini kalau misalnya jepitan, kalau misalnya suka ngebuka-buka kan suka kebalik-balik ya, saya jepit aja cet gitu. Ada lagi saya pakai juga ini, kadang-kadang aja sih, kayak dia ada efek watercolornya, tapi dia sebenarnya crayon merek Faber-Castell. Wah, lagi saya iseng mau bikin doodle tuh, jadi dia lucu sih, bisa dibikin jadi kayak watercolor tapi tanpa pakai air crayonnya. Nah, itu aja perlengkapannya, simple. Oh iya, sama sticky notes ya, siapin sticky notes, karena kalau buat tagging kita butuh banget sticky notesnya nih, kayak gini. Nah, ini Quran saya yang udah saya pakai dari zaman kuliah,
Tuh, alhamdulillah saya udah selesai nge-tagging ini. Nah, insya Allah nanti di 10 hari ke depan saya mau nge-tagging Quran yang ini, dan khusus buat ini ya, buat tadabur Quran surat Al-Kahfi targetnya nanti saya selama 10 hari bulan Ramadan. Jadi sticky note saya udah saya taruh di sini. Itu perlengkapannya. Nih kadang juga saya pakai paperclip juga sih buat nandain pembatasnya. Nah, ini sticky note saya nanti buat nge-tagging di sini. Gitu sahabat salihah. Nah, ini kalau buat buku saya pakainya bukunya sketchbook nih, yang polos yang agak tebal juga. Ini kalau nggak salah tebalnya 90-100, saya lupa ya, merek Lira ada kok di toko buku. Sama mushafnya ada 2. Ini mushaf favorit saya yang saya nggak mau pisah karena ini Quran Rasan Usmani ya. Kalau sahabat saya pernah ikut tahsin pasti tahu yang Usmani itu kayak gimana. Dia berhentinya di pojok, terus beda sama Quran yang Indonesia. Terus apa lagi nih? Nah, di Quran ini kenapa saya belum bisa move on dari Quran ini? Karena ini ada terjemahannya. Jarang banget Quran yang khat Usmani itu ada terjemahannya, jarang yang jual. Misalnya Quran yang khatnya udah standar Indonesia yang ada terjemahannya. Nah, ini alhamdulillah banget saya nemu. Terus juga ada asbabun nuzulnya dan sudah saya tandai, saya kasih warna. Ini kalau sahabat salihah ikut tahfiz, program tahfiz itu biasanya tahu makna-maknanya. Jadi masing-masing tanda ini adalah tema. Jadi satu tanda ini satu tema. Terus warnanya juga ada color codingnya gitu. Misalnya kalau biru untuk akidah, kuning untuk kisah, terus ada yang buat ibadah, doa gitu. Jadi masing-masing warna itu nandain. Nah, harusnya Quran tagging itu juga nanti sesuai sama warna yang di sini ya. Karena saya udah siapin juga nih di Quran tagging tadi ya. Nah, misalnya pink buat doa. Terus yang agak pudar-pudar ini, orange agak semu ke peach itu kisah. Yang kuning akhlak, biru akidah, iman, yang hijau ibadah gitu. Ini mushafnya 2 saya gunakan. Kalau mushaf yang ini belum dibahas ya. Mas ini yang terjemahan perkata, tapi khotnya masih terjemahan Indonesia sih, masih khot Indonesia. Nanti sahabat saya mudah-mudahan ada kesempatan buat ikut tahsin biar tahu bedanya khot Usmani sama yang standar Indonesia. Nah, ini mushaf yang ini anaknya gede, jadi saya bacanya lebih enak karena ini juga kan ada terjemahan perkatanya ya. Jadi ke depan saya mau belajar, mau nge-taggingnya di sini, sekaligus nanti hasil refleksi tadabura ditulis di sini di Quran Journal. Sama ini terakhir perlengkapannya, saya beli bukunya juga dong, karena kan kalau tadabur itu nggak bisa sembarangan juga ya, kita harus punya tafsirnya, jadi harus punya petunjuknya, bahkan kalau bisa harus berguru. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, ini kan kita masa pandemik ya, jadinya kita cari yang simpel-simpel aja. Ini saya baru nemunya workbook yang Quran surat Al-Kahfi ini yang import, jadi saya belum nemu yang pakai bahasa Indonesia. Nah, enaknya di sini dia ada ininya juga ya, sumber referensi yang bisa kita ikutin. Oke, kalau nggak salah di halaman belakang. Nah ini dia tuh web-web yang bisa kita ikutin untuk belajar tafsirnya gitu. Jadi kita nggak menafsirkan sendiri kata per katanya, karena kita ada panduan di sini ya. Ini referensi ini, nanti insya Allah saya mau sekalian nonton juga di sini. Segitu aja buat Quran journaling kita kali ini. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan masing-masing fungsinya dan bagaimana cara nge-Quran journal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.